Selamat siang, Miss Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan pengetahuan dan teknologi terhadap kita. Dan saya tepatnya nanti akan menjelaskan di bidang komunikasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah hakikat pengetahuan. Yang harus kita pahami adalah hakikat itu merupakan dasar, di mana dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri adalah yang pertama kita harus tahu pengertian dari ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Di mana artinya adalah ilmu pengetahuan ini dilakukan secara sadar oleh manusia dan manusia itu tahu apa yang sedang dilakukan. Dan yang termasuk dalam hakikat ilmu pengetahuan ini adalah peralatan, mata pencarian, kemudian bahasa, sistem kemasyarakatan, ya, kemudian berikutnya adalah sistem kepercayaan, dan terakhir itu sistem pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah hakikat teknologi. Jadi teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di mana artinya adalah teknologi ini yang memenuhi kebutuhan manusia, yang menunjang kehidupan manusia dengan adanya perlengkapan dan peralatan yang memadai. Kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari perkembangan iptek. Ada 4. Yang pertama itu mempermudah komunikasi, karena dengan adanya iptek, manusia dapat komunikasinya melalui jarak jauh, jadi mereka tidak harus bertemu. Kemudian mereka baru berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia. Contohnya adalah saat ini yang dilakukan adalah online school atau pembelajaran jarak jauh. Jadi antara guru dan siswa itu dapat terhubung dengan mudah karena adanya iptek di dalam itu. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi, di mana informasi yang diperoleh juga lebih akurat. Di mana artinya kita dapat menggunakan teknologi yang ada seperti handphone dan laptop untuk mendapatkan sebuah informasi, dan informasi itu lebih akurat karena kita dapat mengecek dari berbagai sumber yang ada. Dan yang terakhir itu adalah dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi yang baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya perkembangan iptek yang semakin hari semakin bertumbuh, manusia dapat menggunakan itu sebagai segala sesuatu di kehidupan. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan iptek lebih tepatnya di dalam bidang ekonomi. Yang harus kita sadari adalah akhir-akhir ini kemajuan iptek itu membawa dampak yang sangat amat besar bagi kehidupan manusia. Yang pasti dalam bidang komunikasi, karena saat ini teknologi itu sudah menjadi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Karena tanpa adanya teknologi, manusia itu tidak dapat bisa terhubung dari satu dan lainnya. Dimana segala sesuatu dalam kehidupan kita saat ini itu menerapkan yang namanya teknologi untuk memudahkan kita dalam beraktivitas. Di mana era modern dalam dunia ini itu memberikan keuntungan yang bahkan belum tentu ada yang terpikirkan akan hal ini, tapi bukan berarti tidak ada dampak negatif dari apa yang dari perkembangan di dalam komunikasi tersebut. Saya akan menjelaskan dampak positif dari perkembangan iptek di bidang komunikasi. Yang pertama itu penyebaran informasi yang cepat, di mana artinya adalah dengan adanya kita terhubung internet, kemudian device yang kita pakai seperti handphone, laptop, dan sebagainya itu memudahkan kita untuk membagi informasi kepada orang lain secara cepat. Tanpa kita harus seperti itu, kala ketika kita ingin mengirim pesan, kita harus melewati kantor pos dulu, kemudian beberapa hari kemudian baru sampai. Kemudian yang kedua itu adalah muncul metode pembelajaran baru, di mana ini itu artinya adalah
seperti saat kita memasuki corona ini. Jadi, siswa dan guru itu terhubung online dengan adanya internet yang ada. Jadi guru dapat mengajarkan siswa melalui laptop dan aplikasi yang ada di teknologi itu. Kemudian yang ketiga adalah munculnya media sosial. Munculnya media sosial ini seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kemungkinan kecil sekali kita sebagai manusia tidak menggunakan aplikasi tersebut. Tentunya dari berbagai aplikasi tersebut ada dampak yang dapat dihasilkan, khususnya dalam teknologi dalam bidang komunikasi. Ada yang segi positif ataupun segi negatifnya. Segi positifnya adalah dengan adanya media sosial ini, kita dapat terhubung dengan kerabat, keluarga, atau siapapun itu dimanapun mereka berada, baik di satu negara yang sama ataupun di negara yang berbeda. Kemudian, media sosial ini dapat juga digunakan untuk kepentingan bisnis, di mana melalui media sosial yang ada, kita dapat menjadikan itu sebuah ladang pemasaran dan dapat melakukan sebagai promosi untuk bisnis. Dan dari situ kita dapat meraih keuntungan yang cukup besar. Kemudian dengan perkembangan yang ada, kita juga dimudahkan untuk berbagi dokumen secara online dengan sangat mudah dengan adanya aplikasi yaitu misalkan WhatsApp. Dokumen itu yang saya maksud adalah seperti foto, video, atau data lainnya yang kita peroleh di internet kemudian akan kita share kepada orang lain, itu dapat dilakukan dengan mudah. Namun perkembangan ini bukan menjadi alasan tidak ada dampak negatifnya dalam bidang komunikasi. Justru kemajuan atau dampak positif kemajuan dalam perkembangan eptek ini membawa dampak negatif yang cukup besar dan tidak sedikit orang yang terkena dampak negatifnya. Seperti yang pertama itu adalah kecanduan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman sekarang ini anak-anak kecil tidak bisa bertanggung jawab ketika dikasih kebebasan dalam menggunakan teknologi yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebaran video atau foto yang tidak pantas. Yang saya maksud di sini adalah seperti foto-foto pornografi atau perjudian yang terjadi secara online itu dapat terlintas di teknologi kita melalui promosi yang ada. Di mana penyebaran video atau foto-foto ini itu dapat merusak perkembangan pola pikir anak remaja, karena dengan berawal dari melihat mungkin mereka ada keinginan untuk mencoba dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran hak kekayaan yang intelektual. Dimana yang di sini itu adalah maksudnya seperti orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran cipta, kemudian seperti pembajakan media sosial, pemakaian ke orang lain tanpa ada izin, atau sebagainya. Besar kemungkinan kejahatan yang terjadi secara online itu yang dapat terjadi adalah pembajakan media sosial, sehingga kita bisa tahu seperti kejahatan cyber di mana-mana memanfaatkan teknologi atau jaringan yang ada, dan hal ini dapat membawakan kerugian yang cukup amat sangat besar. Selanjutnya adalah evaluasi respon masyarakat mengenai perkembangan eptek yang ada. Itu tidak sedikit masyarakat yang menjadi bergantung pada teknologi yang membuat seluruh informasi bisa dinikmati sebagian besar masyarakat di dunia dalam hitungan detik. Dan juga menyebabkan masyarakat untuk menjadi malas untuk berpikir dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Karena dengan adanya perkembangan eptek ini, manusia berpikir bahwa mereka dengan mudah untuk mencari segala sesuatu jawaban yang ada di internet. Kemudian berikutnya adalah berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Kemudian yang keempat itu menyebarkan informasi yang diketahui kepada orang lain dengan cepat.
Dan yang terakhir adalah pengguna dapat menuangkan ide, mengekspresikan diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya dengan perkembangan iptek yang ada. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari dampak perkembangan iptek tersebut. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terus berkembang secara pesat setiap saatnya. Apalagi di era globalisasi ini, semakin banyak negara yang bersaing untuk dapat mendapatkan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Dan perkembangan ini itu akan terus menimbulkan banyak dampak dan pengaruh terhadap budaya masyarakat, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, saran saya dalam merespon perkembangan iptek yang adalah kita sebagai pengguna alat komunikasi yang baik, kita harus menggunakannya dengan cermat dan benar, di mana kita harus meminimalisir dampak negatif dari perkembangan yang ada, dan kita menyebarkan dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Dimulai dari diri kita sendiri, baru kita sebar ke orang lain. Dengan tujuan agar kemajuan yang terjadi itu tidak membawa batu sandungan bagi masyarakat. Yang dimaksud adalah kita harus bersikap dulu positif, baru kita sebar kepada orang lain. Seperti kita bertanggung jawab ketika kita menggunakan alat media yang ada, tidak dengan mudah untuk merusak pikiran orang lain dengan menyebarkan foto-foto yang buruk atau menyebarkan berita-berita hoax yang ada. Sekian presentasi saya mengenai kemajuan iptek dalam bidang komunikasi. Tuhan Yesus memberkati.